Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sampai saat ini tetap beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Pada minggu kedua sesudah Trinitatis ini, terimalah salam dari kami seluruh Parhalado. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita dengan berdoa dalam hati. Marilah kita berdoa. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 sampai 2. Kami datang ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarkanlah doa kami karena anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian 575 ayat 1. Pujilah Allah Maha Agung.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 675 ayat 1 sampai 2. Hai orang yang letih lesu. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita. Di hadapan Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 428 ayat 3. Yakinlah pada Tuhanmu. Firman Tuhan epistel kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin tertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa matahari Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk kerusakan bumi dan darat. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari bernyanyi buku nyanyian 185, Allah kita Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amang Inang, sampai hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing oleh karena pandemi virus corona 19. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini, yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Yang kedua, aksi sosial bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19 yang telah diadakan 15 Juni 2020 berjalan dengan baik dan diberikan kepada 69 kakak jemaat HKBP Aeknauli Bidaayu. Karena itu Amang Inang atas nama seluruh Parhalado HKBP Aeknauli Bidaayu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan penuh kasih telah mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, warta keuangan. Total kas per 13 Juni 2020, Huria 129.610.369 rupiah. Diakonia 98.356.350 rupiah. Pembangunan 73.303.081 rupiah. Jadi total kas per tanggal 13 Juni 2020 301.269.799 rupiah. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 826 ayat 1 dengan firman-Mu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu hari ini tertulis dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberitahukan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tanami, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri bagi segenap penduduknya. Itulah harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu haruslah menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tanah itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tanah itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini Tuhan pun membuat aturan kehidupan kepada kita, supaya hidup manusia itu penuh dengan damai dan ketentraman. Itu yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena mereka masuk ke sana tidak membawa apa-apa. Mereka bawa adalah kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah. Makanya hidup ini kita mau harus dipimpin Tuhan, dipimpin oleh hukum Tuhan, dipimpin oleh aturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di sini saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah mengatakan kepada Musa supaya Musa memerintahkan kepada bangsa itu, yaitu suatu tahun Sabat dan tahun Yobel. Ini bagi bangsa Israel.
Tahun Sabat itu adalah, artinya Sabat adalah berhenti atau istirahat. Dikatakan di situ tahun Sabat, mereka selama 6 tahun bekerja, menanam, menabur, menuai, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi tahun ke-7, yaitu dikatakan adalah hari perhentian tahun Sabat itu. Benar-benar dalam 1 tahun itu mereka tidak bisa untuk menanam, bercocok tanam, menabur, dan menuai. Anggur yang mereka tanam itu, tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam itu dibiarkan. Tanah itu perlu beristirahat. Alam ciptaan Tuhan ini perlu beristirahat dan mengambil, yaitu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang baik. Di situ diatur tentang kehidupan oleh bangsa Israel itu. Jangan kamu ambil, jangan kamu petik. Biarkan. Karena apa? Masih ada yang membutuhkan. Ciptaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan membutuhkan itu. Dan tanah itu pun perlu dengan istirahat. Itulah yang dikatakan tahun Sabat. Yang kedua, tahun Yobel. Di situ diperhitungkan oleh Tuhan bahwa pada masa itu banyak budak, orang-orang miskin yang tidak punya harta lagi, diperas oleh orang kaya. Mereka tidak memiliki tanah lagi. Pada tahun Yobel, tahun yang ke-50, mereka harus dibebaskan. Mereka harus mengembalikan tanah yang mereka ambil itu dari orang miskin itu. Mereka harus kembalikan kepada orang yang miskin itu. Membebaskan. Dan juga orang-orang yang ditawan, orang-orang yang miskin itu harus dibebaskan. Tahun Yobel bagi bangsa Israel. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dalam kehidupan kita saat sekarang ini? Apakah Anda dan saya bisa membebaskan saudara kita itu yang miskin itu, yang menderita itu, bisa kita selamatkan, bisa kita bantu, bisa kita bebaskan? Atau apakah zaman sekarang ini, kehidupan sekarang ini tidak ada lagi rasa kasih, tidak ada lagi rasa kepedulian? Tuhan saja peduli kepada kita, memberikan perhentian, memberikan kebebasan. Apakah kita manusia yang diciptakan Tuhan ini tidak ada lagi rasa kemanusiaan itu, tidak ada lagi rasa kepedulian itu? Apakah kita seperti khotbah hari Minggu itu tidak merasa cukup dan kita merasa rakus seperti orang yang kaya itu? Dia tidak mau berbagi kepada saudaranya, kepada orang miskin. Apakah saat sekarang ini begitu kehidupan kita di tengah-tengah keterpurukan hidup ini? Di sini Minggu 2 Trinitatis ini mengingatkan kepada kita tahun Sabat dan tahun Yobel ini melepaskan, meringankan saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan kepada kita, yaitu minggu setelah 2 minggu Trinitatis dalam kehidupan kita ini. Pertama dikatakan kepada kita, ada waktunya untuk diri kita dan ada waktunya untuk orang lain.
Mari kita camkan itu saudara-saudaraku yang kekasih. Waktunya ada diberikan Tuhan kepada saya dan kepada Anda. Tapi waktu itu juga ada diberikan kepada orang lain. Waktu kita diberikan Tuhan melakukan pekerjaan ini. Waktu diberikan Tuhan kepada kita seperti bangsa Israel ini. Saat kita ada waktunya kita menanam, menabur, memetik. Tapi ada waktunya kita berbagi. Ada waktunya kita peduli. Ada waktunya kita ada merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Waktu ini rupanya bukan hanya untuk saya saja. Tapi waktu itu juga harus untuk Tuhan. Bahkan dikatakan bukan hanya untuk manusia ini. Tapi perlu juga ciptaan yang lain. Apakah itu alam ciptaan Tuhan ini? Apakah itu ternak atau yang lain itu perlu untuk beristirahat, berhenti. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, berhentilah kita dari ketamakan kita. Berhentilah kita dari kerakusan kita. Lihat ciptaan Tuhan, jangan sekaraka dalam kehidupan ini. Itu Tuhan katakan, berikan perhentian kepada mereka. Berhenti itu artinya saudara-saudaraku yang kekasih. Di situ kita merenung tentang pemberian Tuhan kepada kita. Di situ kita bersekutu dengan Tuhan. Di situ kita merasakan bagaimana kepedulian kita terhadap yang lain. Dan membiarkan dan memberikan yang diberikan Tuhan itu kepada kita, kepada orang lain. Itu dikatakan dalam ciptaan Tuhan itu waktunya ada bagi kita dan juga waktunya ada bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, segala yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Itu harus kita percaya. Apa rupanya yang ada diberikan Tuhan ini kepadaku bukan hanya milikku, ini adalah milik Tuhan. Seperti orang miskin itu, yang tertindas itu, ada suatu hak diberikan Tuhan, kebebasan kepada mereka. Tahun Yobel, dikembalikan harta kepada orang yang miskin itu, dihapuskan segala utang piutang, dibantu tahun Yobel, dikembalikan harkatnya, dikembalikan ke kaumnya. Bagaimana kita orang Batak? Kadang kita orang Batak karena sesuatu harta warisan itu mengatakan dari opungku ke opungku ini adalah hak kami. Beratus tahun dan berpuluh tahun kita tidak bisa merasakan yaitu penderitaan orang lain, melepaskan mereka. Malah kita masih sanggup untuk membuat mereka semakin menderita. Sebenarnya saudara-saudaraku yang kekasih, ini peringatan kepada kita semua. Apalagi maaf kita orang Batak ini. Contohnya kita membantu saudara kita. Dia tidak sanggup lagi untuk melunasi utang piutang itu. Selalu terus kita tuntut sampai dia ke liang kubur, sampai kepada anak cicitnya. Di sini Tuhan mengatakan, bebaskan, berikan hak mereka, kembalikan mereka hak mereka itu. Ada suatu saatnya itu adalah milik Tuhan. Di sini saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan kepada kita, waktu kita lahir ke dunia ini, apa yang kita bawa? Tidak ada kita bawa apa-apa. Selembar pun kain tidak ada kita bawa. Karena kita adalah milik Tuhan, tapi Tuhan itu memberikan kehidupan ini kepada kita. Di situ kita merasakan ciptaan Tuhan ini, pertolongan Tuhan itu selalu datang kepada kita. Namun kenapa kita tidak mampu
untuk mensyukuri bahwa kita juga adalah milik Tuhan. Dan setelah kita pulang kepada Tuhan itu, apa yang kamu bawa? Tidak ada kan? Hartamu yang begitu besar itu tidak kamu bawa itu. Karena kita adalah milik Tuhan. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, ada nyanyian mengatakan, aku milikmu, aku milik Tuhan, aku milik Yesus Kristus. Tahun Sabat, tahun Yobel, mari saudaraku yang kekasih, jangan perbudak dirimu dengan keinginan dagingmu, keinginan hawa nafsumu. Hentikan itu, buang itu. Jangan perbudak dirimu hanya untuk serakah. Lepaskan itu, bebaskan itu dari dirimu. Karena apa? Yesus sudah membebaskan engkau. Jangan perbudak dirimu dengan rasa dendam. Jangan perbudak dirimu dengan rasa marah, dengki. Lepaskan itu, bebaskan itu. Jangan kamu diikat itu. Di sini kita sudah diberikan tahun Yobel, tahun Sabat kepada kita. Membebaskan orang dari keterpurukan, dari kemiskinan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Allah peduli kepada kita. Di sini saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan, apakah saya peduli kepada sesama ciptaan Tuhan? Apakah saya peduli kepada orang lain? Apakah saya peduli kepada diriku? Makanya dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kepada kita untuk memelihara ciptaannya. Kalau kita sama-sama memelihara ciptaan Tuhan, kedamaian, ketentraman selalu diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan panggil engkau untuk menolong, untuk peduli kepada yang lain seperti Tuhan Yesus, yaitu memberikan kebahagiaan kepada ciptaannya, kepada kita manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami dalam minggu hari ini, supaya kami memberikan kebebasan, pertolongan, kepedulian kepada ciptaan-Mu. Karena kami manusia, Engkau cipta untuk memelihara, untuk merawat dan menjaga. Dan juga ciptaan yang lain butuh akan pemeliharaanmu ya Tuhan. Butuh akan perhentian untuk menghasilkan segala sesuatu. Ya Tuhan, Engkau ingatkan kami, kalau Engkau memberikan waktu untuk istirahat, berhenti kami, supaya kami selalu bersekutu dengan Engkau. Apakah itu di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, karena kami ini adalah manusia yang lemah. Berkati kami Tuhan, ingatkan kami supaya kami memberikan waktu untuk Tuhan, bersekutu untuk Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon kepadamu di saat-saat ini Tuhan, Engkau lihat ciptaan-Mu ini di dalam ketakutan, di dalam penderitaan karena virus corona sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta. Tuhan, tolonglah selesaikan, tolonglah hentikan Tuhan sakit penyakit yang kami hadapi di seluruh dunia ini, di seluruh ciptaan-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan segera datang kepada kehidupan kami.
Demikian juga gereja-Mu di seluruh dunia ini. Engkau berkati Tuhan. Engkau memelihara kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.